Shalom, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita buka Alkitab kita masing-masing pada Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ayat terkenal. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Kisah Rasul 1 ayat 8 mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sampai situ saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang Anda dan saya ketahui bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberi perkataan kepada murid-muridnya dan dia berkata, maka kamu akan menerima kuasa, sama-sama bilang kuasa. Maka kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, sama-sama bilang saksi. Nah, pagi hari ini saya mau menggarisbawahi kata saksi di sana, sebab tidak banyak orang mengerti bahwa kata saksi di situ sebenarnya bertentangan dengan apa yang Yesus biasa lakukan selama 3 tahun setengah pelayanannya di muka umum. Selama 3 tahun setengah pelayanan Yesus di muka umum, tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus setiap kali seseorang mengenali dia sebagai Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan itu, dia selalu melarang orang itu bersaksi. Setiap kali seseorang mengenali Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan, dia selalu melarang orang itu bersaksi. Anehnya sebelum dia naik ke sorga, tiba-tiba dia berkata, kamu harus menjadi saksiku. Padahal selama 3 tahun setengah secara konsisten, terus menerus, dia selalu melarang seseorang bersaksi. Saya beri contoh ayatnya, Matius pasal 16, Matius pasal yang ke-16. Satu kali Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Kemudian murid-muridnya berkata, oh ada yang berkata engkau Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Yohanes Pembaptis, engkau salah seorang dari para nabi. Tuhan Yesus berkata, baik, tetapi menurut katamu siapakah aku ini? Hanya ada satu murid yang bisa menjawab, Petrus. Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam pengertian pribadi saya, Mesias berarti juru selamat yang dijanjikan. Anak Allah yang hidup berarti Tuhan yang menjelma jadi manusia. Dia berkata, engkaulah Mesias, juru selamat yang dijanjikan, anak Allah hidup, Tuhan yang menjelma jadi manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Di atas batu karang ini, apa itu batu karang? Saya pribadi percaya yang dia maksud dengan batu karang adalah bicara soal pewahyuan ini. Di atas pewahyuan ini, di atas kebenaran ini. Pewahyuan apa? Kebenaran apa? Pewahyuan kebenaran yang berkata bahwa Yesuslah Mesias, juru selamat yang dijanjikan, anak Allah yang hidup, Tuhan yang menjelma jadi manusia. Di atas kebenaran ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di bumi akan apa? Terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan lepas di sorga. Kemudian ayat 20, perhatikan Matius 16 ayat 20. Selesai Yesus mengatakan itu, tiba-tiba ayat 20 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus apa Bapak Ibu? Melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun juga bahwa dia adalah apa? Mesias. Anda lihat selama 3 tahun setengah, setiap kali seseorang mengenali dia sebagai Mesias, juru selamat yang dijanjikan, dia selalu melarang orang itu bersaksi. Anehnya sebelum dia naik ke sorga, tiba-tiba dia berkata, kamu harus jadi saksiku. Nah, saya beri satu ayat lagi supaya Anda yakin. Tidak perlu jauh-jauh, Matius 17, Matius 17. Matius 17, selesai peristiwa Matius 16,
Dia mengajak 3 orang muridnya, 3 orang yang paling dekat. Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus berarti batu, Yakobus berarti menggantikan, Yohanes berarti Tuhan yang memberi anugerah. Petrus, Yakobus, Yohanes berarti batu, bicara soal hukum Taurat, digantikan dengan anugerah. Sebab dulu Anda dan saya ditentukan selamat karena perbuatan, tapi hari ini kita semua selamat karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Masih 5 orang yang bilang amin, terima kasih. Yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Aura liburan masih terasa. Selesai itu dia membawa 3 orang muridnya ke atas bukit dan Alkitab berkata dia berubah rupa dalam kemuliaannya. Jadi dia muncul, dia menampakkan kemuliaannya. Dan tiba-tiba berdiri di sebelah kanan dan kiri Yesus, Musa dan Elia. Saya kembali lagi secara pribadi percaya bahwa Musa dan Elia mewakili kitab perjanjian lama. Musa mewakili 5 kitab yang dia tulis, 5 kitab terpenting dalam perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Elia mewakili kitab terbanyak dalam perjanjian lama, kitab para nabi. Dan saya percaya Musa dan Elia berbicara soal kesaksian perjanjian lama meneguhkan bahwa Yesuslah juru selamat Mesias yang dijanjikan itu. Nah, sehabis peristiwa itu Anda lihat ayat 9, Matius 17 ayat 9. Matius 17 ayat yang ke-9. Sama-sama kalau sudah dapat, Matius 17 ayat 9, 1, 2, 3. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, apa Bapak Ibu? Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kembali lagi kita temukan ayat yang meneguhkan bahwa ketika seseorang mengenali dia sebagai Mesias Juru Selamat yang dijanjikan, Anak Allah yang hidup, Tuhan yang menjelma jadi manusia, dia selalu melarang orang itu bersaksi. Anda baca Markus pasal 1, Anda baca Markus pasal 3, sama. Setiap kali seseorang mengenali dia sebagai Mesias, dia selalu melarang orang itu bersaksi. Anehnya waktu dia mau naik ke sorga, Kisah Rasul 1 ayat 8, tiba-tiba dia berkata, kamu harus menjadi saksiku. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Kenapa selama 3,5 tahun dia melarang mereka bersaksi, tetapi anehnya sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kamu harus jadi saksiku. Apa yang terjadi? Apa yang berubah? Saya sengaja meninggalkan Matius 17 ayat 9 kepada Anda, sebab Matius 17 ayat 9 memberi petunjuk penting kepada kita. Coba Anda lihat sekali lagi Matius 17 ayat 9. Lihat perkataan Yesus. Lihat perkataan Yesus. Ayat 9 berkata, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum. Nah, disinilah petunjuknya ada. Dia berkata sebelum apa? Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu, ternyata sebelum Yesus bangkit, dia selalu melarang orang bersaksi bahwa dialah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tetapi sesudah dia bangkit, dia menyuruh mereka jadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8 terjadi setelah Yesus bangkit. Itu sebabnya dia berkata kamu harus jadi saksi. Tetapi Matius 16, Matius 17, Markus pasal 1, Markus pasal 3 terjadi sebelum Yesus bangkit. Itu sebabnya dia melarang mereka bersaksi. Oleh sebab itu pertanyaan kita pagi hari ini adalah, apa pentingnya kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Kenapa kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi fase pemisah, di mana sebelum dia bangkit tidak boleh bersaksi. Sesudah dia bangkit kamu harus jadi saksi. Nah, mari lihat makna pentingnya kebangkitan Yesus. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-31. Hari ini kita banyak baca ayat, sebab siapa tahu minggu yang lalu liburan kemarin Anda bolos saat teduh. Hari ini lunas semua dalam nama Doni. Kisah Rasul 17 ayat 31.
Sama-sama, Kisah Rasul 17:31 siap? 1, 2, 3. Karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh satu orang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus dengan sangat cerdas berkata begini, Tuhan telah menetapkan ada satu hari nanti. Sama-sama bilang satu hari. Di mana dia akan mengadili dunia ini dengan adil oleh satu orang. Sama-sama bilang satu orang. Dari mana kita tahu bahwa orang inilah yang Tuhan tetapkan untuk mengadili dunia dengan adil? Setelah dia memberikan kepada semua orang satu bukti. Sama-sama bilang satu bukti. Satu bukti tentang orang itu, yaitu Tuhan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah satu bukti. Sama-sama bilang satu bukti. Nah sekarang saya jelas, ketika saya membaca kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah bukti, sama-sama bilang bukti. Sekarang saya mengerti kenapa sebelum dia bangkit dia larang mereka bersaksi. Sesudah dia bangkit dia suruh mereka bersaksi. Sederhana, sebab kebangkitan Yesus adalah apa tadi? Bukti. Kesaksian yang muncul sebelum bukti terjadi adalah kesaksian rekayasa palsu. Bukti belum jadi, kamu sudah saksi. Namanya hoax. Ketika bukti sudah terjadi, baru kamu bersaksi. Itulah yang akan disebut kesaksian yang benar. Yesus bangkit dari antara orang mati. Tadi apa sama-sama bilang apa? Bukti. Oleh sebab itu dia larang mereka bersaksi. Sebab bukti belum ada. Dia bilang sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati dilarang bersaksi. Sebab bukti belum diberikan. Kesaksian yang muncul sebelum ada bukti adalah kesaksian palsu. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, bukti sudah diberikan. Dia suruh mereka bersaksi. Sebab kesaksian yang muncul setelah bukti terjadi adalah kesaksian yang benar. Dan oleh sebab itu berarti ketika Anda dan saya mau menjadi saksi Kristus kepada orang yang belum percaya, bagaimana caranya kita meyakinkan orang yang belum percaya bahwa Yesus Tuhan, maka satu bukti, sama-sama bilang satu bukti. Lihat, dia tidak berkata ada dua bukti. Tuhan tidak berkata ada tiga bukti. Paulus berkata Tuhan hanya memberi satu bukti. Sama-sama bilang satu bukti. Satu-satunya bukti yang Tuhan izinkan untuk kita pakai, meyakinkan orang yang belum percaya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, adalah kita harus bisa membuktikan kepada mereka bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, kita harus bisa membuktikan kepada mereka bahwa Yesus hidup. Sama-sama bilang Yesus hidup. Masih belum semua. Sama-sama bilang Yesus hidup. Nah, disinilah persoalan dimulai. Mohon maaf, selama 15 menit saya sudah buat Anda kebingungan. Tapi itu baru pendahuluan. Sama-sama bilang sama orang sebelah, tadi baru pendahuluan. Bilang sama orang sebelah, dia belum khotbah. Bilang sama sebelah, sekarang dia baru mau khotbah. Saya hanya mencoba meletakkan dasar pada Anda bahwa saksi satu-satunya bukti. Sebagai saksi kita hanya punya satu-satunya bukti yang Tuhan taruh dan izinkan untuk kita pakai. Supaya orang yang belum percaya yakin bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Bukan dengan cara meyakinkan mereka bahwa Yesus sanggup buat mujizat. Tetapi meyakinkan mereka bahwa Yesus itu hidup. Nah, persoalan dimulai di sini. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa Yesus itu hidup sementara Yesusnya keburu naik ke sorga. Pak Doni hidup. Mana buktinya? Itu orangnya, gampang.
Yesus hidup, hidup. Mana Yesusnya? Naik ke sorga. Mengatakan kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus naik ke sorga, itu sama saja mengatakan kepada mereka bahwa Yesus itu mati. Itu sama saja orang bertanya pada saya, Pak, papanya Pak Doni mana? Oh, papa saya sudah di sorga. Apa arti papa saya sudah di sorga? Inna ilahi wa inna ilaihi rojiun, alias sudah meninggal. Waktu orang tanya apakah Yesus hidup dan Anda berkata Yesus hidup. Tapi kemudian dia tanya, orang yang belum percaya tanya, kalau Yesus hidup mana Yesusnya? Kemudian Anda jawab sudah naik ke sorga dalam pikiran mereka. Bukan dalam pikiran kita, dalam pikiran mereka itu sama saja mengatakan bahwa Yesus sudah mati. Disinilah problemnya dimulai. Sebab inilah satu-satunya bukti. Dia tidak mengizinkan bukti yang lain. Dia berkata hanya ada satu bukti ini. Bagaimana meyakinkan kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus hidup sementara orang hidupnya keburu naik ke sorga. Alkitab itu sebabnya mengatakan kepada kita bahwa kantornya Tuhan Yesus, Tuhan itu bukan hanya satu, tapi kantornya Tuhan itu ada dua. Satu, Tuhan memang bertahta di sorga, tetapi nomor dua, Tuhan bertahta dalam hati orang yang percaya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat berkata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya kenapa malaikat berkata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi? Sebab Tuhan memang bertahta di sorga, katakan amin. Tetapi kenapa malaikat kemudian melanjutkan dengan kalimat damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya? Sebab Tuhan bukan hanya bertahta di sorga, tapi Tuhan juga bertahta dalam hidup, hati, persekutuan orang yang berkenan kepadanya. Ini hanya sekedar saran. Apa itu sebabnya apabila ada orang yang belum percaya bertanya pada Anda, apakah Yesus hidup? Katakan pada mereka, Yesus hidup. Tetapi ketika mereka tanya, kalau Yesus hidup mana Yesusnya? Saran saya, jangan katakan dia naik ke sorga. Sebab dalam pemikiran mereka itu berbeda dengan apa yang Anda dan saya pikirkan. Tetapi saran saya, katakan kepada mereka, dia hidup di dalam hati saya yang percaya. Nah, saya lihat ada yang ngangguk-nganggukan kepala, ada yang ikut jawab hati Pak. Sebab mudah bagi saya meyakinkan Anda semua sebab Anda sudah percaya. Bayangkan dulu sebentar apabila percakapan ini terjadi ke antara saya dan orang yang belum percaya. Orang belum percaya tanya, apakah Yesus hidup? Saya jawab Yesus hidup. Kemudian dia tanya, kalau Yesus hidup mana Yesusnya? Saya berkata Yesus hidup di dalam saya yang percaya. Tiba-tiba orang yang belum percaya itu masuk ke dapur, ambil pisau daging dan berkata, kalau gua belah dadamu kelihatan Yesusnya. Saya jawab, tolong jangan belah dada saya. Sebab kalau kamu belah dada saya juga naik ke sorga bersama-sama dengan Yesus. Sebab Yesus yang ada di dalam saya bukanlah Yesus yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi Yesus yang ada di dalam saya adalah Yesus yang hidup oleh karena Roh Kudusnya. Kembali lagi kita kembali pada persoalan yang sama. Bagaimana saya meyakinkan orang yang belum percaya bahwa Yesus hidup. Sementara dia hidup di dalam saya. Sementara Yesus yang ada di dalam saya adalah Yesus yang tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya? Anehnya ternyata Alkitab sudah memberikan kepada kita satu-satunya cara
untuk membuktikan kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus hidup dan dia benar hidup di dalam kita. Caranya kata Alkitab cuma satu, yaitu kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Enggak ada yang bilang amin. Sudah keringatan semangat begini, Anda belum juga semangat, keterlaluan. Saya semangat, muka-muka masih banyak muka-muka awas anjing galak. Tidak ada cara yang lain, hanya ada satu bukti Yesus hidup dan hanya ada satu cara untuk membuktikan kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus hidup di dalam kita, yaitu kita hidup sama seperti Yesus hidup. Itu sebabnya kalau Anda dulu punya teman lama, teman dekat, setelah sekian tahun berpisah sekian lama, setelah itu berjumpa kembali dengan Anda, tiba-tiba dia kaget dengan perubahan dalam hidup Anda. Dia berkata, saya tahu dulu kamu dulu suka main perempuan, kamu dulu suka bohong, kamu dulu suka jahat, kamu dulu suka peras orang, muka preman, hati preman. Tapi kok bisa hari ini muka tetap preman, tapi hati sudah jadi Hello Kitty. Muka preman, hati Hello Kitty. Itulah kesempatan bagi Anda dan saya untuk bersaksi kepada dia bahwa sebab saya berjumpa dengan Yesus, hidupku sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan dia mengubahkan kehidupanku jadi sama seperti Yesus. Roma 8 ayat 29, Roma 8 29, itu sebabnya dia berkata, orang yang yang telah dipilihnya sejak dari semula, kita juga telah ditentukannya dari semula. Perhatikan kata tentukan, berarti tujuan Tuhan memilih kita, tujuan Tuhan memanggil kita, tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Bukan supaya kita sekedar mati masuk sorga, tetapi tujuan dia memilih, memanggil, menciptakan, menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di atas saudara-saudaranya. Tujuan panggilan kita, tujuan keselamatan kita bukan mati masuk surga. Tujuan keselamatan Tuhan dalam hidup Anda dan saya supaya kita bisa hidup menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Katakan sama-sama, Yesus mati bagi saya bukan supaya saya mati. Katakan sama-sama, Yesus mati bagi saya supaya saya bisa hidup. Yesus mati bagi saya bukan supaya saya sekedar mati masuk surga saja, tetapi Yesus mati bagi saya supaya selama saya hidup, saya menjadi sama seperti Kristus. Dengan demikian saya menghadirkan surga di muka bumi. Itulah tujuan panggilan, itulah tujuan penciptaan, keserupaan dengan Kristus. 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2, Yohanes dengan sangat luar biasa. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan hal ini. Aduh, saya benar-benar sudah keringatan kalau saudara belum semangat, keterlaluan benar saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat ke-6, ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ini bagus sekali, perhatikan kalimat berikut. Dengan itulah kita ketahui sekarang bahwa kita ada di dalam dia. Ayat 6 sama-sama. Ayat 6, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yohanes bagus sekali, dia berkata, apa tandanya bahwa seseorang itu benar-benar mengenal Tuhan? Dari mana saya bisa tahu bahwa saya ini
sekarang ada di dalam Kristus. Kalau Yohanes berkata kita ada di dalam Kristus, itu setara juga dengan berkata Kristus ada di dalam kita. Sebab dalam Injil Yohanes, dua anak kalimat ini banyak bergandengan bersama-sama. Apabila engkau ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam engkau. Apabila engkau firman ada di dalam engkau, Tuhan ada di dalam engkau. Berkali-kali selalu bergandengan sama-sama. Jadi Yohanes bertanya, dari mana saya tahu bahwa saya hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam saya? Dari mana saya tahu? Apa tandanya? Ayat 6 berkata, dari sinilah kita mengetahui bahwa kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Apabila kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Anda tahu arti kata wajib, suka tidak suka, mampu atau tidak mampu, Anda harus bisa. Itu sebabnya dia naik ke sorga. Kenapa dia naik ke sorga? Sebab Roh Kudusnya bisa dicurahkan di tengah-tengah kita. Apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah hidupnya Tuhan sendiri. Hidup Kristus sendiri. Dia taruh di dalam Anda dan saya. Makanya saya sering kali mohon maaf kalau terdengar sangat tidak teologis. Mohon maaf kalau terdengar sangat tidak rohani. Tetapi saya suka sering kali mengganti kata kepenuhan Roh Kudus dengan kata kerasukan Roh Kudus dalam istilah begini, dalam arti begini. Satu kali waktu saya pelayanan, saya sementara nyembah. Tiba-tiba ada seorang pemudi, saya masih ingat, itu pertama kali. Ada seorang pemudi, rambutnya panjang, kerasukan setan. Manifestasi roh jahat. Rambut yang panjang jatuh semua ke depan, mata mendelik, warnanya merah. Tiap kali lihat orang, dia bilang, Tiba-tiba ada orang di belakang saya bilang begini, aduh Pak, itu kerasukan roh macan Pak, kerasukan roh macan. Saya tanya sama orang yang di belakang, sebab saya baru awal-awal pelayanan. Saya tanya, dari mana Bapak tahu bahwa dia kerasukan roh macan? Itu Bapak jawab, Pak, sebab kelakuannya seperti macan. Oh. Satu kali saya sementara nyembah KKR, tiba-tiba ada seorang jemaat jatuh di lantai, glosor meliuk-liuk di lantai. Waktu saya lihat itu tiba-tiba di belakang ada orang bilang sama saya, heran selalu ada orang di belakang saya. Sebab saya pernah lihat ada pendeta usir orang kerasukan roh setan, usirnya begini, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Tiap kali dia bilang keluar, pendetanya yang mundur. Keluar, lama-lama pendetanya yang keluar, bukan setannya. True story. Tiba-tiba orang di belakang saya, kenapa dia ada di belakang? Mungkin dia dorong, Bapak aja maju, Bapak aja maju, Bapak aja maju. Dia bilang, aduh Pak, kerasukan roh ular. Saya tanya, kenapa Anda bilang dia kerasukan roh ular? Sebab dia lihat Pak, meliuk-liuk persis kayak ular. Saya bilang, oh kalau kerasukan roh macan, kelakuan seperti macan. Kerasukan roh ular, kelakuan seperti ular. Kerasukan roh jahat, kelakuan jadi orang jahat. Tapi dipenuhi, dirasuki, dimasuki oleh Roh Kudus. Berarti kita hidup seperti Yesus hidup. Sebab Roh Kudus adalah hidup ilahi Kristus yang ditaruh di dalam Anda dan saya. Saya percaya itulah penggenapan dari Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh apa? Hidup kekal. Hidup kekal di sana menggunakan kata zoe, sederhananya adalah hidup Allah sendiri. Hidup ilahi, bukan hidup selama-lamanya, tapi hidup ilahinya Tuhan ditaruh di dalam Anda dan saya. Pribadinya Tuhan dimasukkan ke dalam hidup Anda dan saya. Saya suka mengartikan kata hidup ilahi itu seperti ini. Anda ingat waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ada banyak orang tidak bisa percaya bahwa Yesus Tuhan sebab mereka berkata, Tuhan kok mati? Saya bilang kalau Anda mau mengutip bagian dari cerita Alkitab saya, jangan kutip sebagian.
Betul dia mati, tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, nomor satu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak pernah mati, setelah itu dia naik ke surga, hidup selama-lamanya. Dialah Tuhan, dialah Allah dalam hidup saya. Tapi nomor dua saya bilang perhatikan, waktu Yesus mati ada saksi mata langsung yang melihat kematian Yesus. Siapa? Kepala tentara Romawi. Kenapa ada kepala tentara Romawi di situ? Sebab dialah eksekutor hukuman mati para penjahat. Jadi orang ini, kepala tentara Romawi ini adalah orang yang sudah kenyang lihat penjahat mati. Yang setuju katakan amin. Dia tiap ada penjahat mati, eksekusi penjahat mati, dia ada di situ. Jadi tiap hari, tiap ada hukuman mati, dia lihat penjahat mati. Dia sudah kenyang lihat penjahat mati. Tetapi sebagai kepala tentara Romawi, dia juga sudah sering ke medan peperangan. Itu sebabnya dia sudah sering juga lihat banyak pahlawan gugur. Yang setuju katakan amin. Dia bukan hanya sudah biasa lihat penjahat mati, dia juga sudah lihat banyak pahlawan mati. Tiba-tiba aneh bin ajaib ketika dia lihat Yesus, 3 penjahat disalibkan. Tetapi waktu dia lihat Yesus, dia bilang begini. Kira-kira dia jawab begini, ini orang mati gak seperti penjahat mati. Saya sudah sering lihat penjahat mati, tapi ini orang mati tidak seperti penjahat mati. Saya juga sudah lihat banyak pahlawan mati, tapi ini orang juga tidak seperti pahlawan mati. Ini orang seperti orang suci mati. Makanya waktu Yesus mati, tiba-tiba dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus lagi buat mujizat, dia lagi jalan di atas air, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Kemudian kepala tentara Romawi berkata, sungguh engkau anak Allah, masuk di otak saya. Tapi ini aneh bin ajaib, Yesus tidak lagi buat mujizat, tidak, dia mati. Saya katakan tadi ada banyak orang tidak bisa percaya bahwa Yesus Tuhan, Tuhan kok mati. Tapi anehnya ada saksi mata langsung. Waktu lihat Yesus mati, dia tetap bisa percaya orang ini Tuhan. Sebab dia berkata, anak Allah. Itulah hidup ilahi. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidup Anda dan saya. Yang di luar dari sesuatu yang normal. Di luar dari sesuatu yang biasa dilihat dari manusia. Makanya tangan Anda dan saya ini biasa. Yang setuju katakan amin. Tapi ketika Roh Kudus masuk dan merasuk dalam kehidupan kita. Tiba-tiba Alkitab berkata, tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Tiba-tiba tangan Anda dan saya yang biasa tiba-tiba jadi ilahi. Makanya yang masih suka gambar istri, masih suka gambar suami, masih suka nyopet, nyolong, nyuri, bertobat hari ini. Sebab tangan Anda dan saya ilahi. Mulut sama. Rata-rata manusia semua punya mulut. Tetapi ketika Roh Kudus masuk dan merasuk dalam kehidupan kita, tiba-tiba setiap perkataan yang keluar dari mulut Anda dan saya menjadi ilahi. Makanya yang masih suka menggerutu, masih suka ngomel, masih suka maki, masih suka dusta, hari ini bertobat dalam nama Yesus. Sebab mulut Anda dan saya ilahi. Tapi di sisi yang lain, apabila ada orang menyakiti hati Anda, mengecewakan Anda, tapi orang yang mengecewakan itu masih di bawah batas kesabaran Anda, kemudian Anda ampuni orang itu manusiawi. Tapi kalau sampai ada orang menyakiti Anda di luar batas kesabaran Anda, di luar batas toleransi Anda, tiba-tiba Anda tetap bisa mengampuni orang itu, maka itu ilahi. Sudah bukan saya yang mengampuni orang itu,
Tetapi Tuhan di dalam sayalah yang memampukan saya untuk mengampuni orang itu. Makanya ketika ada seorang ibu yang kehilangan 2 orang anaknya di peledakan bom kemarin. Tiba-tiba ketika sadar tidak tunggu lama. Tiba-tiba dia berkata, saya ngampuni siapapun yang melakukan itu. Anda pikir gampang? Anda pikir gampang mengampuni seseorang yang merenggut 2 mahkota hidup Anda dalam waktu sekejap dan punya niat jelek, bukan tidak disengaja. Punya niat jelek, tiba-tiba Anda berkata, saya ngampuni. Anda pikir itu gampang? Itu sudah bukan manusiawi, tapi itu sudah ilahi. Makanya saya nggak bisa terima jemaat yang ngomong sudah lama ikut Tuhan, punya Roh Kudus, tapi masih ngomong, aduh Pak, ini hati juga kan bukan dari batu, ini hati juga bukan dari besi, ini hati juga dari daging. Kalau disakiti masih sakit Pak. Saya sadar kenapa Anda tidak bisa mengampuni orang yang keterlaluan sama Anda. Saya sadar sebab itu manusia. Tapi kalau Anda sampai mengampuni, maka itu sudah bukan lagi manusiawi, itu ilahi. Persoalannya Roh Kudus di dalam kita tidak memanggil kita untuk menghidupi kehidupan yang manusiawi. Tapi Roh Kudus di dalam kita memampukan kita untuk menghidupi kehidupan yang ilahi. Kalau Anda jalan sama teman Anda, sementara jalan di jalan, pinggir jalan, tiba-tiba ada orang maki-maki Anda di pinggir jalan. Anda masih bisa sabar. Anda pikir itu manusiawi? Disalip mobil aja, tet. Anda kalau masih bisa sabar, itu ilahi. Bukan hanya Anda masih bisa sabar. Tiba-tiba teman di samping Anda berkata, aduh Pak, kalau gua jadi bapak, gua gampar tuh orang Pak. Anda jawab, sudahlah, kata-katanya memang menyakitkan. Tetapi selama kata-katanya itu sekalipun menyakitkan, tapi kan gak pernah bikin luka sama kita. Kata-katanya kan gak pernah melukai tubuh. Kemudian teman Anda berkata, betul Pak, kata-kata memang gak melukai tubuh Pak. Tapi kata-kata melukai hati Pak. Kemudian Anda masih ngomong, sudahlah, kata-kata semenyakitkan apapun juga selama tidak dimasukkan dalam hati, itu tidak akan pernah menyakiti hati. So sweet. Kata-kata yang menyakitkan sekalipun, selama tidak dimasukkan dalam hati, itu tidak akan pernah melukai hati. Anda kira gampang? Makanya Paulus mengatakan 2 Korintus 4 ayat terakhir kita pada pagi hari ini. Kalau pendeta bilang yang terakhir, semua jemaat dalam hati berkata haleluya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Perhatikan Paulus dengan sangat luar biasa. Mencoba menjelaskan apa yang saya coba jelaskan kepada Anda sedari tadi. 2 Korintus 4 ayat 7. Sama-sama. 1, 2, 3. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dan bukan dari diri kami. Kekuatan untuk apa? Mengampuni. Berasal dari Allah. Bukan lagi dari kami. Kekuatan untuk sabar. Berasal dari siapa? Allah. Dan bukan lagi dari kami. Waktu Anda punya masalah yang berat. Tiba-tiba Anda bilang, aduh Tuhan, kalau punya masalah kayak gini lebih baik mati aja. Heran, tiap kali punya masalah berat dikit selalu minta mati. Padahal kalau saya altar call, siapa yang mau mati cepat silakan maju ke depan. Saya doakan supaya mati cepat, nggak ada yang maju. Saya ngerti kalau Anda dan saya punya masalah, kita berkata Tuhan sudah nggak kuat. Saya ngerti sebab itu manusiawi. Tapi persoalannya sekali lagi Roh Kudus di dalam kita menggenapkan kita bukan untuk sebuah kehidupan manusiawi. Dia memanggil kita untuk kehidupan ilahi.
Kalau Anda dan saya masih bisa kuat sampai hari ini, supaya nyata kepada semua orang, menjadi kesaksian kepada semua orang, bukan karena saya kuat, tapi karena Tuhan yang ada di dalam saya, itulah yang menguatkan saya. Pernah dengar orang bersaksi begini, ngomong begini, saudara-saudara, sebenarnya secara manusia saya ini sudah tidak mampu. Pernah dengar? Itu hidup ilahi. Secara manusia saya nggak kuat. Secara manusia saya sudah nggak bisa. Secara manusia seharusnya saya menyerah. Secara manusia saya sudah tidak mampu. Tapi kenapa kita masih bisa ada semua sampai hari ini? Semua supaya jadi kesaksian kepada orang lain. Bahwa ada satu pribadi yang hidup di dalam kita. Dan kekuatan yang melimpah-limpah bukan berasal dari saya. Tapi berasal dari Dia yang ada di dalam saya. Lihat contoh sama ayat 8, contoh ayat 8, ayat 8 ayat 9. Paulus kasih contoh 2 Korintus 4 ayat 8, sama-sama 1 2 3. Dalam segala hal kami apa? Namun tidak tersepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya, apa Bapak Ibu? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Lihat ayat 11, belum selesai. 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga, halo apa? Hidup Yesus menjadi nyata lewat tubuh kami yang fana. Hidup Yesus, kehidupan Yesus memancar. Kalau makanya saya tidak lagi bisa terima alasan. Tapi kan Pak, semua orang juga begitu. Semua orang begitu sebab itu manusiawi. Tapi Anda dan saya dipanggil untuk hidup ilahi. Makanya ketika orang yang lebih pintar dari Anda, semua teman-teman Anda punya masalah tidak bisa selesaikan. Tiba-tiba Tuhan beri hikmat, Anda yang lebih bodoh dari mereka terima hikmat, tiba-tiba Anda punya solusi, Anda pikir itu manusiawi, itu ilahi. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan, Anda pikir manusiawi. Kalau Anda pikir manusiawi, sini saya coba. Ilahi. Janda miskin beri 2 peser, Anda pikir manusiawi. Dengar Bapak Ibu, manusia selalu cenderung untuk menahan sesuatu lebih banyak bagi dirinya. Tiba-tiba janda yang hanya punya 2 peser, tiba-tiba dia beri semua. Hari itu dia makan apa? Kalau dia pulang dari bait suci tidak ada yang kasih belas kasihan sama dia, kemungkinan besar malam itu dia puasa, besok pagi dia kerja tanpa sarapan. Tiba-tiba dia beri semua. Mohon maaf kalau terdengar sangat diskriminatif. Mohon maaf, tidak ada maksud saya. Tapi saya cuma mau katakan seringkali orang miskin seringkali lebih pelit daripada orang kaya. Sebab merasa tidak punya banyak. Tiba-tiba ada satu orang yang punya 2 peser. Bagi yang lain kecil tapi bagi dia itu semua. Dia beri. Anda pikir manusiawi? Ilahi. Ketika ada seorang anak muda laki-laki, jiwa masih bergejolak, namanya Yusuf, dimasukkan dalam kamar pribadi istri Potifar, dikunci. Kemudian sang istri Potifar tante Potifar mulai buka baju satu demi satu, menyodorkan tubuhnya untuk digauli sang anak muda laki-laki ini. Tiba-tiba Yusuf berkata, tidak, Anda pikir itu manusiawi? Teman saya berkata, tentu saja Yusuf bisa nolak. Habis yang goda tante-tante sih. Saya bilang dia tante, betul tante, tapi dia tante perawatan.
Muka masih cantik, kulit masih putih mulus, badan masih seksi. Dia buka baju, tiba-tiba dia serahkan tubuhnya. Yusuf berkata, tidak, itu sama saja seperti kucing dikasih ikan asin. Tiba-tiba kucingnya bisa ngomong, mohon maaf, lagi puasa. Kemampuan untuk menolak dosa, 1 Korintus 15. Kemampuan menolak dosa tidak pernah berasal dari kedagingan kita. Kemampuan untuk menolak dosa selalu berasal dari keilahian Tuhan yang ada di dalam kita. Aduh, gak ada yang bilang amin. Bakal panjang nih khotbah hari ini dah. Kemampuan untuk menolak dosa tidak berasal dari usaha kedagingan kita. Kemampuan untuk menolak dosa selalu berasal dari keilahian Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya Alkitab berkata, mereka yang punya benih ilahi, mereka tidak akan buat dosa. Sekarang saya ngerti. Semua buah roh itu ilahi. Sabar. Anda pikir manusiawi? Pada batas tertentu manusiawi, tapi di satu titik itu jadi ilahi. Bersukacita di tengah masalah, Anda pikir itu manusiawi? Mengendalikan diri, bersyukur, Anda pikir itu manusiawi? Ilahi. Kita selalu bilang, tapi roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Betul, tapi prakteknya mana? Kenapa roh yang ada di dalam kita, benih ilahi, hidup ilahi, tidak bisa mengalahkan kekhawatiran dalam hidup Anda dan saya? Kenapa roh yang hidup di dalam kita, benih ilahi, hidup ilahi, tidak pernah bisa mengalahkan kebencian yang ada dalam hidup Anda dan saya? Kita dipanggil tidak untuk hidup manusiawi. Kita dipanggil untuk hidup ilahi. Udah karena ada 5 orang bilang amin, sudah selesai saya. Mari bangkit berdiri.